Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar vektor. Nah, jadi vektor itu adalah suatu bilangan real yang memiliki arah. Nah, seperti kecepatan, gaya, dan sebagainya. Nah, secara geometri pada ruang 2 dan ruang 3, vektor itu dapat digambarkan sebagai sebuah segmen garis berarah. Arah panahnya itu dengan titik awal, anak panahnya itu dengan titik awal dan titik ujung. Nah, titik awalnya itu disebut dengan inisial dan titik ujungnya itu disebut dengan terminal. Nah, biasanya untuk membedakan dengan bilangan real biasa, vektor itu diberi notasi huruf kecil yang dipertebal atau di atasnya itu dikasih tanda panah. Nah, jadi ada dua definisi. Jadi pada ruang 2 itu definisinya secara umum, jika vektor U itu merupakan vektor di ruang 2, dapat dituliskan dengan vektor U itu U1 sama dengan U1 dan U2, di mana U1 dan U2 itu merupakan elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk pada ruang 3 secara umum, jika vektor U itu merupakan vektor di ruang 3, maka dapat dituliskan sebagai vektor U, U1, U2, U3 dengan U1, U2, U3 nya itu elemen bilangan real. Nah, jadi untuk penulisan vektor U itu bisa dengan vektor U, U1, U2 atau dalam bentuk matriks kolom U1, U2 atau dengan ini koordinat IJK. Jadi U1I ditambah U2J. Begitu pula dengan ruang 3. Nah, jadi secara ini jika sebuah vektor itu ada vektor U sama dengan vektor AB, maka vektor itu dapat diperoleh dengan pengurangan B dikurang A. Jadi secara umum berlaku vektor U sama dengan vektor AB sama dengan B dikurang A. Nah, materi yang kedua itu tentang operasi pada vektor. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan. Jadi di penjumlahan itu ada dua aturan. Yang pertama itu ada aturan segitiga. Nah, aturannya yaitu jika terminal dari vektor U sama dengan inisial dari vektor V, maka vektor U ditambah vektor V itu akan membentuk segitiga bersama-sama dengan vektor U dan vektor V. Dengan kata lain, jika vektor U itu sama dengan vektor AB dan vektor V itu sama dengan vektor BC, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor AC, atau vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Nah, jadi itu tuh untuk vektor yang memiliki arah tersambung. Jadi A ke B kemudian ke C. Nah, untuk aturan yang kedua itu aturan jajar genjang. Nah, aturan ini itu dipakai ketika dua buah vektor itu memiliki arah yang saling berpencar. Misalnya vektor A ke B, vektor A ke C, seperti itu. Jadi aturannya yang pertama aturannya adalah jika vektor U memiliki inisial yang sama dengan inisial dari vektor V, maka vektor U ditambah vektor V merupakan sisi diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V serta sisi-sisi yang sejajarnya. Dengan kata lain, jika vektor U sama dengan vektor AB dan vektor V sama dengan vektor AC, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor AD, di mana D itu sama dengan B ditambah C dikurang A. Kemudian ada aturan secara umum pada vektor. Ada pada ruang 2 itu jika vektor U sama dengan vektor U1 dan U2 dan vektor V sama dengan vektor V1 dan V2, maka vektor U ditambah vektor V itu sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Begitu pula pada ruang 3. Nah, kemudian yang kedua itu ada perkalian skalar. Nah, aturan perkalian skalar itu jika vektor U sama dengan U1 dan U2 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3, maka K atau skalar dikalikan dengan vektor U sama dengan K dikali U1, K dikali U2, dan K dikalikan vektor V sama dengan K kali V1, K kali V2, dan K kali V3. Nah, untuk vektor yang dikalikan dengan suatu skalar positif, maka dia arahnya akan tetap. Tetapi untuk vektor dikalikan dengan skalar negatif, maka arahnya akan berlawanan. Dengan demikian, secara umum jika vektor U sama dengan vektor AB, maka min vektor U sama dengan vektor BA. Nah, kemudian ada aturan pengurangan vektor. Yang ketiga ada pengurangan vektor. Nah, aturan pengurangan vektor itu adalah jika vektor U sama dengan U1 dan U2 dan vektor V sama dengan V1 V2, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan U1 dikurang V1, U2 dikurang V2. Nah, operasi tersebut berlaku juga pada ruang 3.
Nah, jadi di pengurangan vektor itu juga ada aturan segitiga untuk pengurangan vektor. Nah, aturannya yaitu jika inisial dari vektor U sama dengan inisial dari vektor V, maka vektor U, vektor V, dan vektor U dan dikurang vektor V membentuk segitiga di mana vektor U dikurang vektor V memiliki arah dari terminal vektor V ke inisial vektor U. Dengan kata lain, jika vektor U sama dengan vektor AB dan vektor V sama dengan vektor AC, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor CB. Kemudian ada vektor posisi. Nah, vektor posisi ini merupakan vektor dengan inisial titik asalnya itu 0,0 dan terminalnya itu adalah titik vektor tersebut. Nah, jadi ini ada definisi vektor posisi itu, yaitu secara umum jika vektor U sama dengan vektor OA, maka vektor U disebut sebagai vektor posisi. Nah, jadi untuk vektor posisi itu dianya itu vektor bernilai sama dengan koordinat terminalnya, yakni vektor U sama dengan vektor A. Jadi kan tadi vektor U sama dengan vektor OA. Jadi nilainya tuh nilai akhirnya vektor posisi itu sama dengan A karena dia merupakan O-nya itu di titik 0,0. Kemudian ada penjumlahan vektor posisi. Nah, aturannya adalah jika vektor U dan vektor V vektor posisi, maka vektor U ditambah vektor V juga merupakan vektor posisi. Yakni jika vektor U sama dengan vektor OA dan vektor V sama dengan vektor OB, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor OD untuk suatu koordinat D. Nah, kemudian untuk materi ketiga itu ada sifat aritmatika vektor. Nah, sifat-sifat ini itu ada di vektor ruang 2 maupun vektor ruang 3. Nah, misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3. Kemudian K dan L itu adalah skalar, maka berlaku sifat yang pertama itu ada komutatif. Nah, komutatif itu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Kemudian sifat yang kedua itu ada sifat asosiatif, yaitu vektor U ditambah vektor V itu dalam kurung ditambah vektor W sama dengan vektor V ditambah vektor U ditambah vektor W itu dalam kurung. Kemudian yang ketiga ada sifat elemen 0, yaitu vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor V. Yang keempat elemen negatif, vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan vektor 0. Yang kelima itu ada sifat asosiatif perkalian skalar, di mana K dikalikan L kali vektor U sama dengan K dikali L dikali vektor U. Yang keenam itu distribusi skalar terhadap jumlah vektor, yaitu K dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Nah, yang ketujuh itu distributif vektor terhadap jumlah skalar, K ditambah L dikali vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Yang kedelapan itu adalah elemen 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang norma suatu vektor. Yang pertama ada norma vektor, yang dimana norma vektor ini adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa panjang dan seberapa besar sebuah vektor itu. Kalau misalnya kita dibangun datar, kita mempunyai panjang dan sisi, maka di vektor kita mempunyai norma untuk mengetahui panjang suatu vektor. Nah, vektor itu juga sering disebut dengan magnitudo atau panjang suatu vektor. Vektor ini dibagi menjadi dua, yaitu vektor di ruang 2 dan vektor di ruang 3. Nah, dari vektor dan ruang 2 dan ruang 3 ini memiliki perbedaan. Yang pertama, untuk ruang 2 dia memiliki sumbu hanya 2, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk di ruang 3 itu dia memiliki sumbunya 3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan kepada norma di ruang 2 dan ruang 3 serta jarak dari titik A titik B di ruang 2 dan ruang 3. Yang pertama kita akan membahas tentang norma di ruang 2. Jika vektor U itu sama dengan U1, U2, maka norma dari U vektor itu sama dinotasikan dengan norma vektor. Jadi, norma vektor U itu sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Nah, untuk di ruang 3 itu sama saja.
hanya saja di ruang 3 tadi kan memiliki 3 sumbu, jadi dapat kita definisikan menjadi norma vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, selanjutnya ada jarak titik A ke titik B di ruang 2 dan di ruang 3. Yang pertama di ruang 2. Untuk di ruang 2 ini, jika titik A itu mempunyai A1 dan A2 dan titik B itu mempunyai B1 dan B2, maka jarak antara titik A dan titik B itu dapat didefinisikan menjadi jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan akar dari B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat. Nah, itu untuk ruang 2, sedangkan untuk di ruang 3 itu sama saja. Jadi definisinya itu menjadi jarak antara titik A dan titik B sama dengan akar dari B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat ditambah B3 dikurang A3 kuadrat. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya itu 1. Nah, vektor ini digunakan untuk menunjukkan arah, bukan ukuran. Dari vektor satuan ini kita dapat definisikan, yaitu jika vektor U sebuah vektor yang memiliki norma vektor U sama dengan 1, maka disebut sebagai vektor satuan. Lebih lanjutnya, vektor satuan dan sembarang vektor U adalah vektor U hat itu sama dengan vektor U per norma vektor U. Selanjutnya ada norma operasi vektor. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan yang dapat didefinisikan jika sudut antara vektor U dan vektor V dari titik yang sama adalah alfa, maka norma penjumlahan atau pengurangan dari vektor U dan vektor V berlaku. Yang untuk penjumlahan itu norma vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan norma vektor U kuadrat ditambah norma vektor V kuadrat ditambah 2 norma vektor U dikali norma vektor V cos alpha. Nah, kalau untuk yang pengurangan itu norma vektor U dikurang norma vektor U dikurang vektor V sama dengan norma vektor U kuadrat ditambah norma vektor V kuadrat dikurang 2 norma vektor U dikali norma vektor V cos alpha. Terus yang kedua ada perkalian skalar yang dimana definisinya itu adalah misalkan vektor U pada ruang 2 dan ruang 3 dan K sembarang skalar, maka norma perkalian skalar dari vektor U berlaku norma K dikalikan dengan vektor U sama dengan mutlaka dikali dengan norma vektor U. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kali titik atau disebut dengan dot product. Nah, di sini menurut definisi, pada ruang 2 jika vektor U itu sama dengan U1, U2 dan vektor V itu sama dengan V1, V2, maka hasil kali titik dari vektor U dan vektor V itu adalah vektor U dikali vektor V itu sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2, V2. Lalu pada ruang 3 jika vektor U itu sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V itu sama dengan V1, V2, V3, maka vektor U itu dikali dengan vektor V sama dengan U1 dikali V1 tambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Nah, menurut definisi di sini, kita perhatikan bahwa jika vektor U itu sama dengan U1, U2 dan vektor V itu sama dengan V1, V2 dan vektor W itu sama dengan V1, V2, maka kita dapatkan vektor U dikurang vektor V dikali dengan vektor W. Nah, ini bisa kita simpulkan itu sama dengan vektor U dikali vektor W dikurang vektor V dikali vektor W. Nah, kita perhatikan juga untuk sembarang skalarnya. Nah, di sini K itu sebagai skalar yaitu K dikali dengan U vektor dikali V vektor atau kali dalam dengan U vektor kali V vektor. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu K vektor U dikali dengan vektor V.
Nah, dari definisi di atas itu bisa kita simpulkan ke sifat utama hasil kali titik. Nah, di sini ada 4 sifat utama hasil kali titik, yaitu vektor U dikali vektor U itu sama dengan norma vektor U kuadrat, dan U vektor dikali U vektor itu sama 0 jika dan hanya jika vektor U itu sama dengan 0. Lalu yang kedua itu ada vektor U dikali dengan vektor V itu sama dengan vektor V dikali vektor U. Nah, yang ketiga itu ada vektor U ditambah vektor V dikali dengan vektor W. Nah, itu sama dengan vektor U dikali vektor W ditambah vektor V dikali vektor W. Nah, yang keempat itu ada K dikali dalam U vektor U dikali V vektor itu sama dengan K vektor U dikali V vektor U itu sama dengan vektor U dikali K vektor V. Nah, selain sifat-sifat, kita di sini juga dapat menguraikan sudut antara dua vektor, yaitu jika sudut antara vektor U dan vektor V dari titik inisial yang sama adalah alfa, maka besar sudut antara vektor U dan vektor V itu ditentukan dengan cos alfa itu sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan norma U vektor dikali dengan norma vektor V. Nah, lebih lanjutnya, jika vektor U dan vektor V itu saling tegak lurus atau ortogonal, itu kita notasikan dengan vektor U saling tegak lurus dengan vektor V, maka vektor U itu dikali dengan vektor V itu sama dengan 0. Nah, selain sudut antara dua vektor, di sini juga ada tentang proyeksi ortogonal. Nah, menurut definisi, jika vektor U dan vektor A itu memiliki titik inisial yang sama, maka proyeksi ortogonal dari U vektor sepanjang vektor A itu dinotasikan dengan proyeksi ortogonal dari U vektor sepanjang A vektor itu adalah sama dengan U vektor dikali A vektor dibagi dengan norma vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Nah, sedangkan vektor komponen dari vektor U yang ortogonal dengan vektor A dinotasikan dengan vektor komponen dari U yang ortogonal dengan A, itu adalah vektor U dikurang dengan vektor komponen dari vektor U yang ortogonal dengan vektor A itu sama dengan U. Itu kan tadi kita masukkan saja nilainya, yaitu vektor U itu dikurang dengan U vektor dikali A vektor dibagi dengan norma A vektor kuadrat dikali dengan vektor A. Nah, di sini dari definisi proyeksi ortogonal kita juga dapat panjang proyeksi ortogonalnya. Nah, panjang proyeksi ortogonalnya ini, jika alfa adalah sudut yang dibentuk dengan oleh U vektor dan A vektor, maka panjang proyeksi ortogonal dari vektor U sepanjang vektor A itu adalah sama dengan vektor U dikali vektor A itu dibagi dengan norma vektor A itu sama dengan norma vektor U dikali dengan mutlak cos alfa. Nah, sedangkan untuk panjang vektor komponen dari vektor U yang ortogonal dengan vektor A itu adalah, kita masukkan saja, itu kita dapat norma vektor U kuadrat dikurang dengan norma panjang proyeksi ortogonal dari vektor U sepanjang vektor A kuadrat. Nah, mungkin itu saja untuk hasil kali titik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jarak titik terhadap garis di ruang 2. Nah, kita bisa perhatikan gambar berikut, yaitu kita lihat bahwa titik Q1 itu sama dengan 1,3/2 dan Q2 itu 4/3,1 yang terletak
pada garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, maka vektor Q1, Q2 itu sama dengan 4/3 dikurang 1, 1 dikurang 3/2 sama dengan 1/3, min 1/2. Nah, ini terletak pada garis tersebut. Nah, kemudian kita misalkan terhadap vektor n. Nah, itu sama dengan 3,2 yang memiliki inisial Q1. Nah, kita dapatlah vektor n itu dikali dengan vektor Q1 Q2 itu sama dengan, karena tadi n-nya itu 3,2, jadi kita kali 3 dikali dengan 1/3 ditambah 2 dikali min 1/2, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, dengan demikian sebelumnya vektor n itu saling tegak lurus dengan vektor Q1 Q2 karena itu terletak pada 3x tambah 2y itu sama dengan 6. Nah, dapat kita simpulkan juga kalau hasilnya 0, yaitu yang ortogonal. Nah, di sini kita dapat secara umum vektor yang tegak lurus terhadap suatu garis akan memiliki pola yang sama seperti hasil di atas. Nah, ini kita dapat sebagai teoremanya. Nah, teorema dari vektor yang tegak lurus terhadap garis itu sama dengan, kita misalkan diberikan persamaan garis AX tambah B tambah C itu sama dengan 0, maka vektor n itu sama dengan KA, KB. Jadi tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, lebih khususnya yaitu vektor n itu sama dengan A, B yang tegak lurus terhadap AX tambah BY tambah C itu sama dengan 0. Lalu di sini juga kita terdapat sebuah titik P itu 5,3 dan garis 4x tambah 5y min 20 sama dengan 0. Nah, seperti gambar berikut. Nah, kita dapat lihat bahwa jarak dari titik P menuju garis tersebut itu dapat diwakili oleh garis merah. Nah, yakni sebesar D menuju satu titik di garis yaitu Q x2, y2. Nah, jarak ini tentunya harus secara tegak lurus dengan garis. Nah, yakni vektor PQ itu saling tegak lurus dengan 4x tambah 5y dikurang 20 itu sama dengan 0. Nah, artinya berdasarkan teorema yang tadi, maka vektor PQ itu sama dengan 4k, 5k sama dengan k vektor n dengan vektor n itu sama dengan 4,5. Nah, secara umum jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis akan memiliki pola yang sama, yang hasil di atas. Nah, disebutkan teoremanya yaitu misalkan diberikan persamaan garis AX tambah B tambah C itu sama dengan 0, maka jarak dari titik P itu sama dengan X0, Y0 terhadap garis tersebut adalah, jadi D sama dengan mutlak AX0, BY0 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jarak titik terhadap garis di ruang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua materi penting dalam ruang 3 dimensi, yaitu hasil kali silang atau cross product, serta garis dan bidang pada ruang 3. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan operasi pada dua vektor di ruang 3 yang menghasilkan sebuah vektor baru. Bukan bilangan atau skalar seperti pada hasil kali titik. Perkalian ini disebut hasil kali silang. Hasil kali silang hanya didefinisikan pada ruang 3 karena hasilnya harus berupa vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Misalkan dua vektor di ruang 3 didefinisikan sebagai U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3. Maka hasil kali silang U silang V adalah U silang V sama dengan U2 V3 dikurang U3 V2, U3 V1 dikurang U1 V3, U1 V2 dikurang U2 V1. Vektor hasil ini memiliki dua sifat penting, yaitu yang pertama, U silang V ortogonal atau tegak lurus terhadap vektor U. Kedua, U silang V juga ortogonal atau tegak lurus terhadap vektor V. Karena itu,
Cross product sangat berguna untuk menentukan arah normal bidang atau arah tegak lurus suatu permukaan. Hasil ini juga tidak bersifat komutatif, tetapi bersifat anti-komutatif. Artinya, jika saya menukar urutannya, maka U silang V sama dengan negatif dari V silang U. Manfaat cross product antara lain: yang pertama, menentukan arah vektor yang tegak lurus dua vektor. Yang kedua, menghitung torsi dalam fisika melalui rumus tau sama dengan R silang F. Yang ketiga, menghitung luas jajaran genjang menggunakan norma mutlak U silang V sama dengan luas jajar genjang dengan sisi U dan V. Yang keempat, menyusun vektor normal suatu bidang yang akan digunakan pada persamaan bidang. Terdapat pula hubungan penting antara dot product dan cross product, yaitu mutlak U silang V kuadrat sama dengan mutlak U kuadrat dikali mutlak V kuadrat dikurang U kali titik V kuadrat. Rumus tersebut sangat berguna dalam menentukan hubungan antar vektor pada ruang 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang garis dan bidang pada ruang 3. Vektor normal bidang. Jika diberikan persamaan bidang dalam bentuk AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka vektor dengan komponen A, B, C adalah vektor normal dari bidang tersebut karena vektor tersebut tegak lurus sepanjang bidang. Mencari persamaan bidang. Terdapat dua cara untuk mencari persamaan bidang, yaitu yang pertama dari satu titik dan vektor normal. Jika bidang melewati titik P0 yaitu X0, Y0, Z0 dan memiliki vektor normal N sama dengan A, B, C, maka persamaan bidangnya adalah A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Nah, cara yang kedua dari 3 titik pada bidang. Misalkan titik A, B, dan C berada pada bidang, maka bentuk dua vektor pada bidangnya itu adalah AB sama dengan B dikurang A dan AC sama dengan C dikurang A. Vektor normal bidang diperoleh dengan hasil kali silang, yaitu N sama dengan AB kali silang AC. Setelah mendapatkan vektor normal tersebut, bidang dapat ditulis dengan persamaan N kali titik dengan X dikurang A sama dengan 0. Metode ini sangat efisien karena langsung memanfaatkan cross product. Selanjutnya, jarak titik ke bidang. Untuk persamaan bidang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, jarak dari titik P dengan koordinat X1, Y1, Z1 ke bidang tersebut adalah D sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Rumus ini merupakan perluasan dari konsep jarak titik ke garis pada ruang 2. Selanjutnya, jarak dua bidang sejajar. Jika dua bidang sejajar ditulis sebagai AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D1 sama dengan 0 dan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D2 sama dengan 0, maka jarak antara keduanya adalah D sama dengan nilai mutlak dari D2 dikurang D1 dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Contoh soal yang pertama itu ada dua buah vektor di bidang datar menggambarkan arah perpindahan sebuah benda. Vektor pertama, vektor A, menunjukkan perpindahan sejauh 4 satuan ke arah sumbu X positif dan 3 satuan ke arah sumbu Y positif. Sedangkan vektor kedua, vektor B, menunjukkan perpindahan sejauh 2 satuan ke arah sumbu X negatif dan 5 satuan ke arah sumbu Y positif. Nah, tentukan hasil penjumlahan kedua vektor panjang vektor pertama serta sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaian pertama itu kita diketahui tadi ada vektor A dan vektor B, di mana vektor A ini memiliki titik 4,3 dan vektor B ini memiliki titik min 2,5. Nah, ditanyanya yang pertama itu hasil penjumlahan dari vektor A dan B, kemudian yang kedua itu panjang vektor A, kemudian yang ketiga sudut antara vektor A dan B. Nah, penyelesaian pertama kita hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Langsung kita jumlah aja di kedua titik dari X1 dengan XA dengan XB dan YA dengan YB. Mana vektor A-nya tadi 4,3 dan vektor B-nya min 2,5. Kita langsung jumlahkan saja 4 ditambah min 2,3 ditambah 5. Sehingga hasil penjumlahan vektor A dan B-nya itu 2,8. Selanjutnya untuk penjumlahan vektor A. Panjang vektor A. Dimana rumusnya itu akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sehingga didapatlah akar dari 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25 ini 5. Kemudian untuk menentukan sudut antara panjang vektor A dan sudut antara vektor A dan vektor B itu dengan cara kita kalikan dulu vektor A dengan vektor B, dimana hasilnya akan menghasilkan 7. Jadi 4 kali min 2 ditambah 3 kali 5 menghasilkan min 8 ditambah 15 sama dengan 7. Kemudian kita menggunakan rumus cos theta sama dengan hasil dari vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dan dikali panjang vektor B. Kita tadi tahu bahwa panjang vektor A-nya tadi 5. Kemudian kita mencari panjang vektor B-nya. Panjang vektor B-nya di sini akar min 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Akar min 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian akar 5 kuadrat ini sama dengan 25. Jadi 4 tambah 25 itu 29. Sehingga cos theta-nya sama dengan 7. Tadi kan vektor A dikali vektor B menghasilkan 7, jadi 7 dibagi 5 akar 29. Sehingga inverse-nya theta sama dengan cos pangkat min 1 dari 7 per 5 akar 29.